Bapak dan Ibu. Siang. Selamat siang juga untuk teman-teman semua. Selamat bergabung dalam kegiatan penyuluhan pada hari ini yang berjudul Say No to Obesitas, Mager Out Aja. Kenalkan, saya Kedenan adalah moderator dalam sesi acara pada saat ini. Jadi kami adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan berjumlah 6 orang. Atas nama yang pertama saya sendiri Angel Kendenan, ada Siska Teresia, Patricia Claudiana, Finisa Amalo, Edo Saputra, dan Christine Sonia Tafwi. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Say No to Obesitas, Mager Out Aja, yang bertujuan agar kita sama-sama bisa mengerti dari materi obesitas dan pentingnya bagaimana gaya hidup yang sehat. Nah, di sini yang akan membawakan materi teman saya Siska Teresia. Pemaparan materi berlangsung sekitar 15 menit. Dan untuk memulai kegiatan kita, mari kita ambil waktu masing-masing untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada partner saya, Siska Teresia, untuk memandu materi. Kepada Kak Siska, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Siska Teresia yang akan membawakan materi mengenai obesitas kurang lebih selama 15 menit. Jika Ibu K dan Tuan J nanti memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai penyampaian materi saya. Yang pertama dimulai dari obesitas. Sebelumnya, Tuan dan Ibu dan Nyonya udah tahu belum obesitas itu apa? Aduh, kalau saya sih nggak tahu. Gimana, Mas? Oh, saya yang tahunya obesitas itu adalah berat badan yang lebih. Berat badan berlebih. Gitu sih yang kita tahu, Mbak. Oke, benar sekali ya, Ibu dan Bapak. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan atau berat badan yang melampaui normalnya. Nah, di dalam berat badan itu ada yang dikatakan dengan IMT. IMT itu adalah indeks massa tubuh. Nilai IMT itu sendiri itu adalah perhitungan dari berat badan dan tinggi badannya. Maksudnya itu adalah berat badan ideal seperti itu. Menurut WHO, orang yang IMT-nya itu kurang dari 18 itu dikategorikan sebagai berat badan yang kurang atau underweight. Nah, demikian juga orang yang memiliki indeks massa tubuh 18,5 sampai 22,9 itu adalah berat badannya normal. Nah, jika sudah memasukin lebih dari 30, nah itu bisa dikatakan obesitas tingkat 2. Nah, Bapak dan Ibu sendiri itu dapat menghitung IMT-nya sendiri itu. Jadi, Bapak dan Ibu itu bisa tahu nih, IMT-nya itu atau berat badannya itu termasuk kategori ideal, atau kurang, atau kelebihan, atau obesitas, atau bagaimana. Oke, selanjutnya, nah sebenarnya apa sih penyebab obesitas itu sendiri? Nah, penyebab obesitas itu sendiri ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik itu maksudnya jika ada salah satu orang tua yang mengalami obesitas itu akan menurun pada anaknya. Nah, jika salah satu orang tuanya yang mengalami obesitas, misalnya ibunya atau ayahnya, itu peluang keturunannya itu mengalami obesitas itu adalah sebesar 40-50%. Nah, begitu juga kalau orang tuanya keduanya ayah dan ibunya yang mengalami obesitas, maka peluang faktor keturunan anaknya yang mengalami obesitas akan menjadi 70-80%. Nah, yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Pertama ada pola makan. Jenis makanan yang memiliki kepadatan energi yang tinggi seperti tinggi lemak, tinggi gula, dan kurangnya serat itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Ketidakseimbangan energi inilah yang akan menyebabkan obesitas. Nah, yang kedua itu ada pola aktivitas fisik. Pola aktivitas fisik atau yang biasa disebut dengan sedentary atau kurang gerak itu dapat menyebabkan energi yang dikeluarkan dalam tubuh itu tidak maksimal. Nah, karena energi yang dikeluarkan dalam tubuh tidak maksimal, hal itu juga yang akan memicu terjadinya obesitas. Yang ketiga itu adalah merokok.
Nah, peningkatan berat badan itu juga bisa diakibatkan oleh kebiasaan merokok. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak J merokok? Iya. Oke. Ya, Masnya merokok. Sering dia merokok. Oh, oke. Nah, dari kebiasaan itu dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Selanjutnya adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan apa saja sih yang dapat menyebabkan obesitas? Itu adalah obat-obatan jenis steroid, Bapak dan Ibu. Nah, jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan steroid dalam jangka lama, hal itu dapat meningkatkan obesitas karena jenis steroid ini itu dapat meningkatkan nafsu makan yang tinggi. Dampak dari obesitas sendiri, kita udah tahu nih pengertiannya, penyebabnya, dan dampaknya apa sih dalam kalau kita mengalami obesitas. Nah, yang pertama itu adalah pada dampak metaboliknya. Jika lengkar seseorang itu pada pria itu lebih dari 90 cm dan pada wanita itu lebih dari 80 cm, hal ini dapat menyebabkan sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik ini terjadi akibat adanya peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol. Nah, dari sindrom metabolik ini juga dapat menyebabkan tingginya tekanan darah atau meningkatnya tekanan darah. Nah, yang keduanya adalah dampak penyakit lain. Itu ada perburukan asma, osteoartritis lutut dan pinggul, pembentukan batu empedu, atau henti napas saat tidur, nyeri pinggang, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengetahui nih obesitas. Nah, obesitas itu kan tadi karena kelebihan berat badan. Nah, dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukungnya tadi. Nah, untuk itu dalam mengatasi obesitas itu dibutuhkan adalah hidup sehat. Hidup sehat itu juga bisa diartikan sebagai seseorang yang hidup secara sehat secara fisik, psikis, dan tanpa ada masalah kesehatan sedikit pun. Hal-hal yang penting kita ketahui untuk menerapkan perilaku hidup sehat adalah yang pertama itu perlunya makanan yang sehat dan bernutrisi. Yang kedua, perlunya olahraga teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari stres. Yang kelima, berhenti merokok dan minum alkohol. Serta yang keenam adalah membiasakan minum air putih 8 gelas sehari. Selain hidup sehat, ada lagi nih cara lain dalam pencegahan obesitas. Nah, diantaranya itu adalah mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Idealnya setiap kali makan terdiri dari 4 kelompok hidangan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Nah, itu seperti yang sering kita katakan, itu 4 sehat. Nah, yang kedua itu adalah mengutamakan mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks seperti padi-padian dan umbi-umbian, yaitu 3-8 porsi per hari, tergantung kepada kebutuhan tubuh. Tapi ingat, porsinya itu jangan porsi yang terlalu berlebih ya Bapak dan Ibu, karena porsi yang terlalu berlebih juga dapat menyebabkan kelebihan energi nih, kelebihan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadinya 3-8 porsi, tapi dalam porsi yang kecil. Seperti itu. Yang ketiga ada mengkonsumsi makanan sumber protein hewani dan nabati masing-masing 2-3 porsi sehari, seperti ikan, tahu, tempe, dan lainnya. Yang keempat adalah mengkonsumsi sayur 3-5 porsi sehari dan buah 2-3 porsi per hari. Nah, yang kelima ada membatasi konsumsi lemak, minyak, dan gula, dan tidak meminum alkohol. Nah, Bapak dan Ibu apakah sebelumnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak atau bergula tinggi? Suka nggak memakan makanan yang mengandung lemak dan atau gula-gula yang manis-manis seperti itu? Saya sih sama Mas sering itu suka wisata kuliner kita, tapi makanannya suka yang manis-manis. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, kalau makanan manis itu dapat meningkatkan yang tadi obesitas itu. Nah, dalam pencegahan obesitas itu dibutuhkan untuk mengurangi, membatasi. Boleh makan yang manis-manis, yang berlemak, tapi dalam porsi yang sewajarnya. Jadi dibatasin gitu. Misalnya dalam satu hari biasanya makan yang manis-manis itu segini. Ya mungkin sebelumnya segini nih. Tapi
di kemudiannya itu boleh dikurangi menjadi segini, bukan tidak boleh memakan yang manis, tapi harap untuk membatasinya. Terus yang keenam adalah membiasakan pola makan teratur, terdiri dari 3 kali makan utama, makan siang, pagi, siang, dan malam, serta 1-2 kali makanan selingan. Nah, ingat makanan selingannya ini juga kalau bisa itu bukan makanan yang mengandung lemak tinggi atau junk food atau snack-snack dan yang sebagainya. Yang ketujuh adalah porsi makan malam lebih sedikit dibandingkan makan pagi dan siang. Dalam pencegahan obesitas juga itu dibutuhkan aktivitas fisik. Nih, aktivitas fisik. Kenapa sih dibutuhkan aktivitas fisik? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, aktivitas fisik itu apa. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi saat melakukan kegiatan seperti bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, berpergian, dan rekreasi. Nah, selanjutnya, apa-apa aja sih jenis aktivitas fisik itu? Nah, jenis aktivitas fisik itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aktivitas fisik harian. Aktivitas fisik harian itu adalah aktivitas yang kita lakukan secara sehari-hari. Hal-hal itu yang dapat membantu kita untuk membakar kalori dari makanan yang sudah kita konsumsi sebelumnya. Nah, contoh aktivitas fisik harian itu adalah misalnya mencuci baju, mengepel, jalan kaki, jalan santai, membersihkan jendela, berkebun, dan lainnya. Nah, kalori yang bisa terbakar setiap kali kita melakukan kegiatan itu adalah 50-200 kilokalori. Selanjutnya adalah yang kedua, latihan fisik. Nah, latihan fisik itu adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur atau terencana. Misalnya adalah jalan kaki, jogging, push up, peregangan, senam aerobik, bersepeda, dan sebagainya. Yang ketiga adalah olahraga. Nah, olahraga bisa dikatakan dengan aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana, dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dengan tujuan tidak hanya untuk membuat tubuh menjadi bugar, namun juga untuk mendapatkan prestasi. Nah, bedanya aktivitas fisik dan olahraga, di dalam olahraga ini, itu ada sesuatu yang terbentuk. Misalnya, Bapak suka nge-gym. Nah, nge-gym itu kan termasuk ke dalam olahraga nih, kan nanti akan membentuk tubuh seperti itu. Beda dengan aktivitas fisik yang tidak terlalu untuk membentuk tubuh kayak gitu. Ada target yang harus dicapai misalnya. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam olahraga itu? Yang termasuk ke dalam olahraga adalah sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat aktivitas fisik? Nah, manfaat aktivitas fisik itu, yang pertama itu ada meningkatkan kebugaran otot dan kardiorespirasi. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan tulang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan energi dan kontrol berat badan. Nah, seperti itu tadi ya, Pak. Berarti ini obesitas dan aktivitas fisik ini memiliki hubungan. Yang keempat adalah mengurangi resiko jatuh serta patah tulang atau vertebral. Yang kelima ada mengurangi resiko hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, berbagai jenis kanker termasuk kanker payudara dan kanker usus, dan juga depresi. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya tim penyuluh akan memaparkan video edukasi yang mungkin dapat membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, video edukasi ini mungkin dapat Bapak dan Ibu lakukan nantinya ketika Bapak dan Ibu memiliki waktu luang. Karena berhubung dengan mungkin pekerjaan yang padat atau ke aktivitas yang padat.
Baik, itulah tadi video edukasi mengenai olahraga yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak J maupun Ibu K apabila ingin bertanya, silakan. Baik, saya mau bertanya. Ini kan saya rasa saya sudah masuk dalam obesitas ya. Tapi saya nggak tahu cara menghitung atau menentukan saya masuk obesitas tipe berapa gitu. Baik, berarti yang Bapak J tanyakan, Bapak merasa bahwa Bapak sudah obesitas, namun Bapak belum tahu nih cara yang pasti untuk menghitung IMT dan kira-kira masuk di kategori berapa. Seperti itu, Pak? Iya, iya. Oke, sebelumnya apakah masih ada pertanyaan yang lain? Sejauh ini tidak ada, belum ada. Baik, kalau begitu saya persilakan langsung kepada pemateri, Rizka Teresia, untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik Pak. Untuk menghitung IMT-nya sendiri, sebelumnya saya boleh bertanya, berat badan Bapak berapa ya Pak? Saat ini. Saya itu 90 kilo. Dengan tinggi badan? Tinggi badan saya 168. Jadi Pak, penghitungan IMT itu sendiri itu adalah berat badan kita, berat badan kilogram per tinggi badan kita. Nah, tapi tinggi badan di sini itu dalam rentang meter gitu, Pak. Jadi perhitungannya itu adalah berat badan per tinggi badan dalam rentang meter dikuadratkan, begitu, Pak. Ini setelah saya hitung-hitung berarti saya masuk obesitas tingkat 1 ya? Benar, Bapak sudah termasuk obesitas tingkat 1. Jadi gimana cara mengatur makan saya gitu? Apa yang harus saya makan gitu? Jadi untuk orang-orang yang dengan obesitas itu bisa dengan memilih makan itu dalam porsi kecil. Terus makanannya itu yang kaya serat, rendah kalori, dan lemak, dan rendah lemak. Banyak juga makan sayur dan buah-buahan. Nah, sebelumnya, apakah Bapak suka mengemil? Iya, saya suka mengemil biasanya Pak saat istirahat gitu, istirahat kerja. Oke. Nah, untuk saat ini, kalau misalnya Bapak suka mengemil nih, tetap bisa mengemil. Tapi mengemilnya itu jangan snack-snack yang mungkin mengandung banyak lemak gitu dan kalori. Nah, jadi bisa memilih snack itu yang rendah kalori seperti buah, sayur, atau roti-roti gandum seperti itu, Pak. Oh iya. Oke, Sister, terima kasih. Baik, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Atau Tidak ada. Atau yang belum dimengerti dengan penjelasan saya? Tidak ada. Baik, sepertinya pemateri sudah menjawab pertanyaan dari Bapak J dengan sangat jelas. Dan tadi Bapak J dan juga Nyonya K mengatakan bahwa sudah paham materi yang disampaikan. Oleh karena itu kita akan mengevaluasi lagi materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya Siska Teresia untuk mengetahui tingkat pemahaman Bapak J dan juga Nyonya K. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kepada Nyonya K dulu nih. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan tadi, bisakah Ibu menjelaskan 3 dari 5 penyebab dan akibat buruk dari obesitas? Yang saya tahu sih, yang saya ingat 3 penyebab itu bisa keturunan, pola makannya,
sama merokok juga bisa. Terus kalau dampaknya itu bisa kolesterol, terus hipertensi, sama nyeri pinggang. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Bapak J. Pertanyaannya adalah, bisakah Bapak menyebutkan 3 pola hidup sehat? Apabila Bapak kebingungan, mungkin bisa berdiskusi dengan Ibu K. Jadi yang saya tahu itu yang dari penjelasan yang pola hidup sehat itu tadi yang pertama itu saya harus makan makanan yang bersehat dan bernutrisi. Yang kedua rajin berolahraga dan yang ketiga punya istirahat yang cukup. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Bapak J dan Ibu K yang sudah menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Artinya Bapak dan Ibu sudah memahami materi yang disampaikan ya. Berdasarkan materi yang disampaikan tadi, kita sudah mampu mengetahui bahwa obesitas itu adalah kondisi yang tidak baik karena obesitas adalah kondisi kelebihan berat badan yang melampaui normal yang bisa berdampak besar bagi kesehatan kita. Namun, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi obesitas atau mencegah obesitas tersebut, yaitu dengan pola hidup sehat seperti berolahraga dan menjaga pola makan yang teratur. Baik, demikianlah rangkaian acara penyuluhan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak J dan Nyonya K yang sudah berpartisipasi dan aktif dalam berdiskusi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang keluar dari mulut saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, bahkan untuk teman-teman sekalian. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah acara penyuluhan hari ini yang berjudul Say No to Obesitas, Mager Out Aja. Sampai jumpa di acara penyuluhan selanjutnya.